Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya tentang sanad keilmuan tasawuf. Seperti contoh an Syekh Fulan ila Rasulillah. Gimana? Sanad keilmuan tasawuf. Sanad keilmuan tasawuf. maksudnya gimana? Dari saya siapa pendiri tasawuf. Siapa itu? Sampai ke Rasulullah gitu. Ilmu tasawuf. Oh baik. Maksudnya. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sanad tasawuf itu biasanya guru. Kalau Anda masuk guru tarekah, biasanya setiap guru tarekah punya sanad tasawuf. Kalau Qadiriyah nanti dari guru sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang yang alim besar, punya guru, punya sanad sampai kepada Nabi SAW. Tasawuf adalah sanad untuk beribadah dan sanad ilmu sebetulnya. Bukan sekedar sanad katanya. Jadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jalani, muridnya mengambil ilmu. Jadi mengambil ilmu yang diajar oleh gurunya, dari gurunya sampai Nabi SAW. Al-Qadiriyah, Naqsyabandiyah punya sendiri. Jadi sanad tasawuf itu tidak beda dengan sanad hadis sebetulnya. Kalau sanad hadis itu lebih sifatnya ilmu saja. Ilmu riwayat, meriwayatkan hadis dari fulan-fulan. Kalau tasawuf itu adalah dalam bentuk bisa saja sebuah cara amalan seperti Qadiriyah itu punya cara mengamalkan ilmu untuk beribadah ada. Jadi bukan saja satu riwayat hadis tapi sejumlah. Misalnya amalannya Qadiriyah adalah begini. Diambil dari siapa ini? Dari guru. Dari guru dari siapa? Dari guru. Dari guru dari siapa? Dari guru. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya biasanya ini sebetulnya sanad ini harus jelas dijaga. Kita berguru dengan siapa? Harus punya sanad dong. Dan juga di situ diperhatikan tentang akhlaknya orang yang memberikan ilmu kepada kita. Bukan asal saja. Karena itu adalah agama. Din amanah. Falfantur aman ta'khud dinak. Agama itu amanat, dari siapa engkau ambil. Sanad ilmu tasawuf itu dari siapa? Kalau tasawuf ngaco. Tasawuf cowel-cowel. Mursyidnya cowel-cowel. Sujudnya nggak karu-karuan. Ada sekarang mursyid aneh-aneh, wali-walian itu. Wali-walian, akhlaknya nggak model. Mursyid apa itu? Kata Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, di Syam itu ada yang namanya mursyid, jadi murid saja nggak pantas. Akhlaknya nggak menunjukkan. Hanya karena bapaknya mati saja, kemudian dia mewakili bapaknya jadi mursyid. Siapa yang angkat dia jadi mursyid? Mursyid tarekah. Mursyid tarekah itu ayyakuna a'lamuhum, paling alimnya, afqahuhum, aura'uhum, paling fikih, paling alim, paling wara'. Ngerti ilmunya. Wah, bandel dimulai kecil kan. Memang biasanya di kepercayaan orang itu kalau anaknya kiai langsung pinter, ilmu nurun. Bukan ilmu cahaya, ilmu nurun. Kalau bapaknya kiai mesti anaknya kiai. Jadi yang bukan kiai nggak bisa anaknya jadi kiai. Banyak anaknya kiai nggak bener. Karena tertipu dengan pangkat bapaknya. Awas hati-hati. Nasihat kepada diri sendiri. Dan juga para kiai-kiai. Banyak anaknya tertipu dengan pangkat bapaknya. Belajar susah. Bapaknya mati dijubahi. Sama pengikutnya. Pengikut yang jubahi itu. Tidak ada ngerti. Ilmu tidak ngerti ini langsung. Hanya bisa la ilaha illallah. Paling fasih. La ilaha Allah. Jadi mursyid. Ditanya ilmu tak tahu ini. Gimana? Coba baca kitab Tanwirul Qulub. Kitab fikih yang menggabungkan di belakangnya kitab tasawuf. Gimana seorang mursyid tarekah itu? Anda pun kalau mengambil mursyid tarekah yang jelas seperti apa? Ilmunya harus ada. Kewaraannya harus ada. Wara. Kemudian tidak hubud dunia. Ini adalah ada guru-guru tarekah. Jadi seperti itu guru tarekah. Dan mengambil guru itu penting. Disitulah futuh pembuka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Guru tarekah. Pertama memang tarekah itu sendiri apa ya? Harus tahu tarekah itu adalah cara ibadah seseorang yang dinukil oleh muridnya, disampaikan pada muridnya lagi sampai kita. Jadi sebagian daripada apa yang dilakukan oleh Nabi itu diintip atau diambil oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani itu tidak bisa menjalankan semua sunnah Nabi. Terlalu besar sunnah Nabi. Nggak ada orang yang bisa menjalankan sunnah Nabi semuanya. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani memahami sunnah Nabi sesuai dengan yang beliau amalkan. Kadang beda dengan Syekh Abil Hasan Asyadili.
Syekh Abdul Hasan Asyadzili memandang sisi lain. Tapi ini semua dari Nabi. Jangan dikatakan ini enggak dari Nabi. Syadziliyah dari Nabi. Rifa'iyah dari Nabi. Qadiriyah dari Nabi. Alawiyah dari Nabi. Cuman ini bagian-bagiannya. Terlalu besar, lihat. Amalan Nabi amat besar. Gak akan mampu kita mengamalkannya. Jadi ada yang amalnya ditekuni sedikit tapi istiqomah. Kemudian menghantarkan seorang wali menjadi kekasih Allah. Kemudian dinukil oleh para muridnya. Muridnya pun mengamalkan yang sama. Bisa sampai kepada Allah. Hingga sampai hari ini namanya itu thariqah. Nah, harus ada sanadnya itu. Kalau tidak ada sanadnya bukan. Maka sanadnya pertama lihat secara zahirnya. Zahirnya seperti apa sih? Jadi bukan berarti seorang guru thariqah langsung anaknya jadi guru thariqah. Nggak ada itu. Itu kan kerajaan yang diwariskan. Guru thariqah langsung anaknya jadi guru thariqah. Nggak ada begitu. Kalau memang dia istiqomah, mujahadah dengan bapaknya, ilmunya ada, takut kepada Allah, bisa jadi guru thariqah. Kalau nggak ada. Sama, kiai pun nggak nurun kalau anaknya nggak belajar. Jangan dipaksa. Anaknya kiai yang bahlul harus jadi kiai, ngerusak umat nanti. Nah. Dan tolong amanat. Amanat yang begini. Makanya kami mohon semoga anak-anak kami dijaga oleh Allah. Semoga diberi ilmu semuanya. Kalau ternyata ada yang tidak beli ilmu, jangan dikasih jubah. Maksudnya jangan digedekan. Sudah dagang selesai. Dagang, jualan. Kalau tidak punya ilmu, kenapa harus paksain ngaku jadi ustadz sama kiai? Nah, apa tidak menjerumuskan dia malahan? Kalau ada anaknya kiai yang tidak punya ilmu, sudah katakan tidak punya ilmu, selesai, biar berdagang, biar orang nggak bertanya. Nggak membesarkan dia seperti ahli ilmu. Dan itu khianat. Maka pendidikan akhlak ini penting sekali. Kalau tidak menuntut ilmu, ya sudahlah. Kalau memang tidak ngerti ilmu agama, ya sudah. Jangan diletakkan di dunia fatwa, ceramah, mimbar, dan sebagainya. Nanti akan ngaco, dan itu merusak umat. Dan memang disabdakan Nabi, nanti ada datang suatu ketika itu masa kehancuran, lihat. Orang alim yang meninggal, maka akan diangkat si bodoh untuk naik ke atas. Hanya karena dia anaknya kiai, langsung jadi kiai. Anaknya ustaz jadi ustaz. Belum tentu. Belajar dulu, serius. Ilmu laduni. Laduni itu ijtihad dulu. Belajar yang sungguh-sungguh. Ibadahnya banyak, takut dosa. Masa maksiat melulu, ada laduni. Laduni dari mana? Min ladun syaitanir rajim ada. Laduni dari syaitan ada. Bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baik. Jadi itu ya, thariqah itu masalah tasawuf, itu ambil dari guru sampai Nabi SAW.